wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'maka fi muzidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi li ridha ilahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil musallafa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila sunni fi hadzal kitab Imam Jalaluddin Asyuti wa ila Imam Jalaluddin Mahdi wa ila masyayikhina khususan ila masyayikh hadzal mahad Bahki Muhammad Siddiq wa usuli furu'ihi wa azwajihi wa ila Bahki Muhammad bin Hashim wa Bahni Zainab Siddiq wa usulihima wa furu'ihima wa ila Budinil Faiqah wa ila Kina Abdur Muhammad wa ila ummahatina wa abaina ghafarallahu lahum wa rahimahumullah wa li salahi wa falahi wa afiyati anfusina wa auladina wa azwajina fid dini wad dunya wal akhirah wa li salahi wa falahi ma'hadi Syekhati Zainab Siddiq abadan wa li salahi talibat wal mu'allimat wal mutakharrijat wa li salamatihinna fi ma'hadi Syekhati Zainab Siddiq salahi wa falahi wa afiyati wa sa'adati wa salamati anfusina wa dhurriyyatina fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Malam hari ini kita bisa meneruskan mengaji. Semoga mengajinya dijadikan Allah Ta'ala istiqamah, manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Sekarang dibuka tafsir Jalalain ayat surat Al-Baqarah ayat 235. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum 'alimallahu annakum satadhkurunahun walakin la tu'ahiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalahu wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah aw lam tafridu lahunna fariidatan wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna qad faradtum lahunna fariidatan فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
حافظوا على صلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم بباطنه كظاهره ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك أو أكننتم أدمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها لا جناح عليكم أن بلغتم النساء ما لم تمسوهن وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا وما مصدرية ظرفية مصدرة ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن
famati'uhunna a'tuhunna ma yatamatta'na bihi alal musi'i al-ghaniyyu minkum qadaruhu wa alal muqtiri ad-dayqur rizqi atau ad-dayqur rizqi qadaruhu yufidu annahu la nadhara ila qadri zawjati mata'an tamti'an bil ma'rufi syar'an sifatu mata'an haqqan sifatun thaniyatun aw masdarun muakkadun alal muhsinin. Ya, semoga kalian tadi nunggu sampai ngajinya dimulai, semoga dapat pahala. Amin. Pokoknya menuntut ilmu itu harus sabar, harus sungguh-sungguh, harus sabar, harus sungguh-sungguh, itu ya. Tidak ada orang yang masa depannya cemerlang kecuali ketika dia sedang menuntut ilmu sungguh-sungguh dan sabar. Dua itu, sungguh-sungguh dan sabar. Ada orang sungguh-sungguh, tapi tidak sabar. Sekali tidak sesuai harapan, lalu dia putus asa. Awalnya sungguh-sungguh, tapi kok tidak sesuai harapan, tidak sabar. Akhirnya berhenti, putus asa. Ada orang sabar, nerima terus, tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh, tapi yang sabar. Alimun bibatinihi kaghairihi. Ini menjelaskan tentang ayat sebelumnya, yaitu wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Khabir itu maksudnya apa? Alimun, Allah mengetahui bibatinihi, tentang apa yang ada di batin seseorang, kadzahirihi, sebagaimana apa yang tampak dari seseorang. Jadi orang itu ada batinnya, ada zahirnya. Bisa jadi zahirnya itu sesuai dengan batinnya, tapi bisa jadi zahirnya itu tidak sesuai dengan batinnya. Seperti itu. Allah itu mengetahui apa yang dibatini oleh seseorang sebagaimana yang tampak dari orang itu. Lalu tentang ayat selanjutnya, wala junaha alaikum, tidak salah bagi kalian, tidak berdosa bagi kalian, fima aradtum, apa yang kalian aradtum, arada yu'aridu lawahtum, apa yang kalian terus terangkan. Sekali lagi ini ayat masih tentang membahas masalah tolak perceraian. Dijelaskan detail sangat Allah. Dijelaskan sangat detail oleh Allah tentang masalah perceraian ini. Berapa ayat, sudah berapa minggu kita membahas tentang masalah perceraian. Urut runtut detail ya. Menunjukkan sekali lagi bahwasanya pernikahan itu
sesuatu yang sakral dalam agama, bukan main-main, bukan permainan, bukan iseng, bukan apa adanya, bukan ya sudah wis, bukan begitu, tapi agama benar-benar mengatur. Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis yang menerangkan bagaimana seorang laki-laki itu bisa melakukan yang haram karena keluarganya, atau seorang istri itu melakukan yang haram karena suaminya. Banyak menceritakan tentang itu, ya, banyak. Apalagi sejarah-sejarah, ya banyak sekali. Di sini pasal tentang bagaimana kalau perempuan itu pisah, tapi bukan karena diceraikan, tapi karena suaminya meninggal dunia. Lalu tiba-tiba ada laki-laki yang senang, gitu ya. Jadi suaminya meninggal dunia, tiba-tiba ada laki-laki lain yang senang. Bagaimana caranya? Ini dijelaskan. Jadi sampai seperti itu Al-Quran itu menjelaskan hukum bagaimana kalau suaminya meninggal dunia, iddahnya itu belum selesai, tapi ada laki-laki yang sudah senang. Jadi mungkin senang mulai perempuan itu masih jadi istrinya orang mungkin ya, karena suaminya baru meninggal sudah senang gitu. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Mulai zaman dulu sudah ada. Nabi Muhammad SAW itu punya istri sangat menawan sekali, sangat cantik sekali, ibu kita, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Sayyidatuna Aisyah itu ketika Sayyidah Aisyah itu masih belum haid. Tapi Nabi Muhammad SAW sari bareng dengan Sayyidatuna Aisyah ketika Sayyidatuna Aisyah sudah balighah, gitu ya, sudah haid. Nabi Muhammad SAW wafat itu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha masih berumur 18 tahunan. Jadi bayangkan ketika itu Sayyidatuna Aisyah berarti kelas berapa sekarang? Sanawiyah itu kelas berapa sanawiyah? Umur berapa? Satu sanawiyah itu umur berapa? 13 ya? 13, 14, 15 16, 17, berarti ya kisaran kelas 3 aliyah. Sayyidatuna Aisyah itu menjadi thayyibah atau jandanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidatuna Aisyah itu Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad SAW masih sugeng, itu ada sahabat yang batin, Sayyidatuna Aisyah ini kok cantik sekali ya. Nanti kalau Nabi Muhammad ini sudah wafat, karena waktu itu Nabi Muhammad sudah sepuh ya. Ini kalau Nabi Muhammad sudah wafat, ini Sayyidatuna Aisyah kan masih muda, nanti saya akan nikahi di Sayyidah Aisyah ini. Itu batin ya. Dan benar ya, Allah itu alimun bi batinihi ka ghairihi. Allah mengetahui yang dibatini oleh seseorang. Itu langsung turun ayat Al-Quran yang menyatakan ya, jangan menikahi perempuan, jangan menikahi istri-istrinya Kanjeng Nabi. Langsung turun ayat Al-Quran bahwasanya istri-istrinya Kanjeng Nabi itu ummahatul mukminin. Ayat Al-Quran bunyinya begitu, ummahatul mukminin. Istri-istrinya Kanjeng Nabi itu adalah ibu-ibunya orang mukmin. Anak haram menikah dengan ibunya, sehingga umatnya Rasulullah haram menikahi istri-istrinya Kanjeng Nabi ketika Nabi Muhammad sudah wafat.
Seperti itu. Jadi Allah itu tahu apa yang ada di batin sahabat itu. Langsung sahabat itu mundur teratur ya. Mundur teratur, tidak jadi menikahi Sayyidah Aisyah. Jadi kalau di truk-truk itu tunggu jandamu gitu ya, itu sebenarnya dari zaman dulu sudah ada ya. Sering sudah ya, ini sering saya ceritakan ya, ya, kenapa kok istri-istri Kanjeng Nabi tidak boleh dinikahi ya. Pertama yaitu sebagai bentuk kemuliaan, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ya secara objektif, suami yang akan mendampingi istri di sorga itu adalah suami terakhir. Ya, suami terakhir. Jadi istri-istrinya Kanjeng Nabi ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat, ya tidak ada lelaki yang paling baik kecuali Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak masuk akal habis menikahi lelaki yang istimewa kok tiba-tiba menikahi laki-laki yang di bawahnya istimewa. Secara logika tidak masuk akal. Saya pernah cerita di sini, ada seorang perempuan namanya Ummu Salamah ya. Beliau pernah bercerita, saya tidak akan menikah lagi setelah suami saya meninggal, karena saya tidak menemukan laki-laki yang baik seperti suami saya. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW datang melamar Ummu Salamah. Akhirnya ya diterima sama Ummu Salamah. Karena apa? Ya karena tidak ada laki-laki yang paling baik kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang dilupakan oleh banyak orang. Nabi Muhammad itu menikah bukan karena rencananya sendiri, bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena keinginannya sendiri. Nabi Muhammad SAW itu menikah ya, sampai dengan beberapa istri itu karena dapat wahyu, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah, menikah dengan Sayyidah Zainab, menikah dengan Sayyidah Zainab, menikah dengan Sayyidah Sofia ya, dan beberapa perempuan, Sayyidah Hafsah gitu ya. Itu karena perintahnya Allah Ta'ala. Kalau daunnya Mbah Maimun Zubair itu saya tidak berani ini daunnya Mbah Maimun Zubair sendiri gitu ya. Itu. Jadi kalau ada laki-laki yang menikah lagi itu karena nafsunya, lalu mendalilkan seperti Kanjeng Nabi, itu bukan seperti Kanjeng Nabi itu. Karena Kanjeng Nabi menikah lagi atau berpoligami itu karena perintahnya Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau laki-laki menikah lagi atau poligami karena nafsunya atau karena apanya, itu bukan menuruti Kanjeng Nabi. Faham sampai sini ya? Seperti itu. Kalau kepada Nabi dari Allah itu namanya wahyu. Kalau kepada manusia dari Allah itu namanya ilham. Ya. Apa ada laki-laki setelah Nabi Muhammad wafat yang diperintahkan Allah untuk menikah lagi? Ada. Ya, banyak. Ya, para wali, ya, para ulama itu ada yang diperintahkan oleh Allah melalui ilham atau melalui ilham ya, lewat media mimpi atau lewat media apa gitu ya, untuk menikah lagi ya. Dan biasanya kalau menikah lagi atau berpoligami itu karena Allah Ta'ala, karena mengikuti perintah Allah Ta'ala, itu pasti bahagia barokah keluarganya. Seperti Mbak Siddiq istri pertamanya di Lasem. Mbak Siddiq tidak ada niat untuk berpoligami, awalnya tidak ada di Lasem. Mendirikan pondok di Lasem, punya putra di Lasem.
tiba-tiba mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus ke Jember, ya ke Jember. Ketika sudah nyampe Jember, ketika hijrah ke Jember, istrinya Mbah Siddiq itu gerah-gerahan di Lasem. Zaman dulu tidak kayak zaman sekarang ya. Zaman dulu pergi itu naik kuda, naik dokar ya, naik, nggak ada mobil zaman dulu ya. Pesantren-pesantren tidak ada zaman dulu. Akhirnya ya Mbah Siddiq ke Jember karena istri beliau gerah-gerahan, akhirnya tidak derek. Istri pertamanya Mbah Nyai Mas Munah itu di Lasem, tidak derek. Mbah Siddiq di satu sisi mana yang harus dipentingkan? Ya mementingkan perintahnya Kanjeng Nabi. Akhirnya istrinya pun ridho. Ya Mas, ya Mbah Nyai Mas Munah mengizinkan dan mendukung Mbah Siddiq untuk pergi ke Jember. Dan Mbah Mas Munah ridho ditinggal karena suaminya pergi untuk mengikuti perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan untuk nyari uang, bukan untuk kerja, bukan untuk jadi macam-macam, tapi perginya untuk mencari ridhonya Kanjeng Nabi. Mbah Nyai Mas Munah pun ridho. Akhirnya ya barokah. Lalu di Jember, lalu beliau menikah lagi ya, dengan perintah Gusti Allah ya, dengan perintahnya Kanjeng Nabi menikah lagi ya barokah seperti itu. Tapi kalau menikahnya itu karena nafsu, itu biasanya berantakan. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Nah, bagaimana kalau suaminya meninggal dunia lalu ada laki-laki yang senang? Itu maka bagi laki-laki yang senang itu tidak berdosa fi ma'aradun, untuk mengucapkan secara terus terang bihi min khitbatin nisa, untuk melamar perempuan al-mutawaffa anhunna, yang ditinggal suaminya, azwajahunna fil iddati, bahkan selama masa iddah. Jadi iddahnya belum habis itu melamar itu tidak apa-apa. Kaqaulil insan, seperti ngelamarnya bagaimana ya, seperti orang-orang, ucapan orang-orang itu, masalan seperti misalnya innaki la jamilatun, innaki sesungguhnya kamu itu la jamilatun, adalahnya ini lamu takkid ya, kamu ini cantik sekali. Jadi kalau ada laki-laki yang ngomong ke sampean kok cantik sekali, ya itu bisa ditafsirkan macam-macam ya. Bisa pengen menikahi, bisa muji, atau bisa macam-macam. Tapi kalau zaman dulu, kalau ada laki-laki yang mengatakan kepada perempuan innaki la jamilatun, kamu cantik sekali, itu sudah isyarat kalau dia mau melamar. Ada lagi waman yajidu mithlaki, siapa nanti yang akan mendapatkan sepertimu. Ini kan bahasa-bahasa apa namanya, bahasa-bahasa apa ini ya? Ya bahasa-bahasa para laki-laki anunya, mencari kata-kata untuk melamarkan itu ya. Atau ada lagi, ini bahasa-bahasa orang zaman dulu ya. Ini bahasanya, bahasa laki-lakinya orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan boleh datang ke rumah orang tuamu ya, kan langsung ya. Kalau zaman dulu bahasanya seperti ini ya. Ada lagi rubba raghibin fiki, berapa banyak rubba, berapa banyak raghibin, yang senang fiki, kepadamu. Ini bahasa-bahasa isyarat gitu ya, bahasa-bahasa isyarat. Zaman dulu itu tidak kayak zaman sekarang ya. Zaman dulu itu perempuan kalau dilamar lalu diem, asukut itu diem, itu menunjukkan ridho, nerima ya. Dan
Jadi tidak apa-apa kalau ternyata sang istrinya itu, sang perempuan itu meninggal dunia oleh suaminya, lalu ada laki-laki yang senang lalu dilamar, bahkan dengan kata-kata yang seperti ini itu tidak apa-apa, tidak dosa. Au aknantum atau aknantum atmartum, engkau batin saja. Jadi tidak terus terang, cuman dibatin. Fi anfusikum, di dalam jiwa kalian. Banyak laki-laki yang kayak gini nih, banyak ya, senang sama perempuan tapi dibatin saja. Giliran sudah janur kuning baru, kenapa kamu lengkap gitu ya. Banyak laki-laki seperti ini ya. Jadi senang sama perempuan tapi batin, giliran perempuan itu sudah menikah, ya, kamu kok begini sih gitu ya. Apa kamu tidak paham dulu saya begini gitu ya. Jadi laki-laki itu tidak boleh, aliran kebatinan itu tidak boleh ya. Jadi laki-laki harus terus terang. Min qasdi nikahihinna, ya. Atau kamu batin di dalam jiwamu min qasdi, untuk bermaksud nikahihinna, menikahinya. Jadi boleh terus terang atau boleh dibatin saja, tidak apa-apa. Tetapi alimallah, Allah mengetahui, annakum satadhkurunahunna, kalian akan mengingat mereka bil khitbati, ya, dan melamar, wala tasbiruna anhunna, dan kalian tidak sabar. Ada laki-laki yang dia tidak sabar, hanya batin saja, ya, ingin diucapkan secara terus terang. Kan ada bahasanya itu apa itu ya? Ya bahasa laki-laki zaman sekarang seperti itu ya. Saya tidak kuat memendam perasaan ini, terus diucapkan gitu ya. Lalu Allah membolehkan bagi kalian. Abaha yubihu itu artinya membolehkan. Fa'abahalakum, Allah membolehkan bagi kalian at-ta'ridha, untuk berterus terang. Karena perempuan yang ditinggal suaminya meninggal dunia, perempuan itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari ya. Lalu ada laki-laki yang senang ya. Dan ternyata Allah itu sangat memahami sifat manusia, termasuk dalam masalah ya percintaan seperti ini gitu ya. Ada laki-laki yang senang batin ketika mau mengungkapkan, loh tapi kan dia masih masa iddah. Ternyata sama Allah, tidak apa-apa, sudah kamu ucapkan mau melamar itu tidak apa-apa ya. Gitu ya. Walakin, tetapi la tu'aduhunna sirran, ay nikahan, jangan engkau nikahi illa, lakin, ini bahasa Al-Quran itu kenapa kok membutuhkan tafsir? Karena bisa jadi maknanya itu tidak seperti yang tertulis gitu ya. Walakin la tu'aduhunna sirran, ay nikahan, dan kalian jangan melakukan akad nikah illa, lakin antaqulu qawla ma'rufa, antaqulu, tapi yang boleh antaqulu, kalian hanya mengucapkan qawlan ma'rufa, yang perkataan yang baik. Jadi selama masa iddah tidak boleh melakukan akad nikah. Ay ma'urifa syar'an, atau yang diketahui secara syar'i. Urifa itu yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Secara syar'i itu minat ta'ridi, yang boleh untuk kalimat-kalimat sindiran-sindiran seperti itu bagaimana? Falakum dzalika, maka seperti itu boleh.
Ta'rid itu artinya melamar tapi melalui sindiran. Wala ta'zimu uqdatan nikahi, dan kalian jangan ta'zimu, azama ya'zimu, kalian jangan ta'zimu, jangan berniat untuk uqdatan nikahi, melakukan akad nikah. Kalian jangan sekali-kali berniat untuk melakukan akad nikah, ay ala qadihi, untuk melakukan akad nikah. Hatta ya bulughul kitabu, sampai ya bulughul kitabu, balagho ya bulughu, sampai datang alkitabu. Kitab itu kalau pemahaman kita itu kan buku tulis, kitab itu ya. Di sini itu maksudnya ya bulughul kitab itu ayat maktubu minal iddah, sampai datang al-maktubu minal iddah, yang tertulis dari masa iddah. Ajalahu, ajalnya biayantahya, maksudnya itu sampai habisnya masa iddah. Kalian jangan menikahi perempuan itu yang kalian lamar dengan bahasa isyarat, dengan secara langsung tapi dengan bahasa isyarat itu, sampai masa iddahnya habis, ya, itu tidak boleh dinikahi. Kalau sudah masa iddahnya habis baru tidak apa-apa. Wa'lamu, ketahuilah, anallaha ya'lamu ma fi anfusikum, Allah mengetahui ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam jiwa kalian, minal azmi wa ghairihi, dari azmi, niat, wa ghairihi, dan selainnya. Azm itu niat yang kuat, tekad gitu ya, seperti itu. Allah mengetahui apa yang ada di dalam jiwa kalian dari tekad dan selainnya itu. Fahdharuhu, berhati-hatilah. Ayu aqibakum, Allah akan memberi iqab atau hukuman. Idza azamtum, kalau kalian sudah punya tekad untuk menikahi ketika masih dalam masa iddah. Wa'lamu, ketahuilah, anallaha ghafur, Allah itu maha pengampun, liman yahdharuhu, bagi yang melanggar perintahnya. Halim, dan Allah halim. Halim itu apa? Bitakhiril uqubati, mengakhirkan hukuman, an mustahiqiha, dari orang yang berhak menerima hukuman itu. Kenapa kok Allah itu mengakhirkan hukuman? Ya, dengan harapan semoga orang itu bertaubat sehingga tidak sampai kena hukuman. Jadi kalau ada orang itu terus dihukum Allah di dunia, itu artinya orang itu sudah sering melakukan dosa, sehingga sampai turun hukuman seperti itu. Kalau masih sekali, bisa jadi Allah itu tidak langsung memberi hukuman di dunia. Tapi kalau terus-terusan, Allah akan menegur. Semoga saya, kalian semua dilindungi Allah dari hukuman Allah di dunia. Amin Allahumma. Apa mungkin Allah memberi hukuman dari dosa seseorang di dunia? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Jangan dikira perbuatan dosa itu hukumannya hanya di neraka. Saya ulangi lagi. Jangan mengira hukuman perbuatan dosa itu hanya di neraka. Allah Maha berkehendak, apakah Allah itu mengadabnya di dunia dan juga di neraka, atau di neraka saja, atau di dunia saja. Itu semua tergantung Allah Ta'ala. Ya. Tapi yang dari pelajaran ini, Allah itu halim. Halim itu ketika orang berbuat, contohnya begini saja. Ketika orang itu, ada ulama mengatakan begini, ketika seseorang itu sudah
ditampakkan aibnya oleh Allah di mata manusia orang banyak, artinya orang itu sudah melakukan dosa seringkali. Saya ulangi lagi. Ketika Allah sudah sampai menampakkan aib kucing, tidak ada hukum tolak-tolak ya. Itu yang hitam putih itu itu apa namanya, sering saya lihat itu. Pokoknya jangan dicegah ya, seperti itu. Kalau kita mencegah kucing melakukan sesuatu itu namanya melanggar apa? Hak asasi binatang ya gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Ini tidak berkaitan dengan masalah pernikahan. Halim di sini Imam Suyuti, Imam Mahali rahimahumullah itu memberi tafsir Allah itu sifatnya halim dalam artian takhirul uqubah, mengakhirkan hukuman an mustahiqiha, dari orang yang berhak mendapat hukuman itu. Jadi dari penjelasan beliau berdua ini ya, orang kalau berbuat dosa itu Allah itu tidak langsung memberi hukuman di dunia, ditunggu dulu dengan harapan moga-moga orang itu bertaubat. Kalau bertaubat Allah tidak akan memberi hukuman ya, seperti itu ya. Tetap dia berdosa, tapi kalau orang itu bertobat berarti dosanya sudah hilang. Ada orang berbuat dosa, di sisi Allah dalam kitab tertulis orang ini berbuat dosa, tapi Allah bisa jadi Allah berkehendak ya, Allah memiliki hak ya, Allah maha memiliki hak untuk saya mau mengakhirkan dulu orang ini hukuman di dunia, siapa tahu mau bertobat. Seperti itu bisa. Atau jadi macam-macam ya. Ada orang itu azabnya itu di dunia saja, ada azabnya itu di akhirat saja, ada azabnya di dunia di akhir. Saya kasih contoh yang azabnya di dunia seperti siapa? Bukan azab ya, lebih tepatnya teguran. Seperti seorang sahabat Rasulullah yang lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya, sehingga walaupun sahabat itu rajin sholat, puasa, zikir, tapi ibunya merasa tersakiti, tidak ridho, ketika meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Siapa namanya? Sahabat siapa? Alqa? Tidak ada yang tahu. Sahabat siapa? Alqamah ya, siapa? Tidak ada yang tahu ini, ya. Jadi sahabat Alqamah ini hidup dengan ibunya dan hidup dengan istrinya. Sahabat Alqamah ini rajin sholat, rajin puasa ya. Tapi istrinya ini bilang ke suaminya, "Mas, ndak enak tinggal sama ibu mas, ndak bebas, rumah tangga kita ndak bebas, ndak bisa merdeka, ndak bisa mandiri, ndak bisa memutuskan sendiri." Akhirnya sahabat Alqamah ini minta supaya ibunya keluar dari rumahnya, hidup sendiri, supaya sahabat Alqamah ini hidup berdua dengan istrinya. Padahal sahabat Alqamah ini rajin sholat, rajin puasa, tapi karena ibunya merasa tersakiti, akhirnya sahabat Alqamah ini ketika mau meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya terdengar di banyak sahabat sampai ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah jawabannya, coba tanya ke ibunya ya, apakah Alqamah ini dulu pernah punya salah sama ibunya. Akhirnya para sahabat yang lain datang ke ibunya Alqamah, dan ketika datang ke ibunya Alqamah, benar ternyata ibunya Alqamah merasa tersakiti.
Dulu ketika kecil saya yang merawat, saya yang menjaga. Ketika sudah besar kok malah mentelantarkan saya. Saya tidak ridho. Akhirnya Rasulullah minta supaya ibunya meridhoi, ibunya tidak ridho. Akhirnya Rasulullah memberi keputusan, ya sudah kalau gitu Alqamah ini dibakar saja. Apa? Dibakar. Jadi diikat, dikelilingi kayu bakar lalu mau dibakar. Ketika mau dibakar, ibunya Alqamah tidak tega. Tidak ya Rasulullah, saya tidak tega. Walaupun itu ya kasih sayang seorang ibu ya, walaupun sudah tersakiti, tapi pada titik tertentu tidak tega melihat kalau anaknya sampai dibakar hidup-hidup hanya untuk mengakhiri nyawa. Ketika ibunya, saya memaafkan ya Rasulullah, baru Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika hayatnya. Faham ya? Makanya kan ada hadis Nabi Muhammad, man qaddama, siapa yang mendahulukan zaujatahu, istrinya, ala walidayhi, dari kedua orang tuanya, la'anahullahu wal malaikatu wa nasu ajma'in. Allah akan melaknat, malaikat melaknat, semua manusia melaknat. Santriwati Zainab Siddiq, santriwati pondok Mbah Nyai Zainab Siddiq, saya minta kalian ketika nanti jadi seorang istri, jangan sekali-kali menjauhkan suami kalian dengan ibunya suami kalian. Jangan sekali-kali mengatakan kepada suami kalian, Mas milih ibu atau milih saya? Jangan ya, itu dosa sekali. Dosa sekali. Dosanya lebih besar daripada suaminya. Karena apa? Karena yang menyebabkan suaminya berbuat dosa. Hati-hati santriwati pondoknya Zainab Siddiq. Ketika sang suami sudah mengatakan, Dek, tinggal di sini Dek, nurut. Walaupun ternyata tinggal bareng dengan orang tuanya si laki-laki, orang tuanya suami, nurut. Jangan sampai ngomong matur ke masnya, Mas sampai kapan kita hidup bareng dengan orang tua? Jangan begitu. Kalian harusnya memberitahu ke suami, Mas ayo dampingi orang tua, seperti itu. Di mana suami kalian menetapkan hidup, di situ kalian menemani suami kalian yang nurut. Ya. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat penghuni neraka yang paling banyak perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Ditanya sama Rasulullah pada malaikat Jibril, kenapa Jibril kok sampai banyak yang perempuan? Jawabannya malaikat Jibril, karena perempuan itu ada bahasa Arabnya itu ya, artinya karena perempuan sering menghina, sering tidak menghargai pemberian suaminya dalam masalah nafkah rumah tangga. Hati-hati ya, hati-hati seperti itu. Tapi suami juga harus hati-hati. Suami juga harus hati-hati. Suami ketika memutuskan sesuatu, jangan karena egonya, jangan karena nafsunya. Putuskan sesuatu karena istikharah. Mau tinggal di mana ya, Mas? Mau tinggal di mana, Mas? Nah, suami harus istikharah, sholat istikharah. Sholat istikharah, lalu apa yang tenang di hati, apa yang mantap di hati, di sini Dek. Nah, ketika sang suami sudah mengatakan di sini Dek, baru ikut suami. Kalian mungkin sekarang masih ini apa sih? Mungkin masih begitu karena belum menikah. Nanti kalau sudah menikah, sudah ya. Saya tidak ingin santriwati pondoknya Zainab Siddiq menjadi istri yang tidak paham agama. Tidak, saya tidak ingin seperti itu. Kalian dipondokkan ke sini ini untuk jadi perempuan yang paham agama.
seperti itu. Karena sekarang ini banyak prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai hidup yang kadang-kadang prinsip atau nilai hidup itu tidak sesuai dengan agama. Banyak sekarang di media sosial, di HP, rumah kecil lebih indah daripada rumah besar, tapi hidup dengan mertua. Tidak boleh, itu ajaran syaitanur rajim. Itu ajarannya syaitanur rajim. Yang benar itu hidup mendampingi orang tua lebih mulia dibanding apapun juga. Seperti itu. Kecuali kalau orang tuanya, nak saya pengen, misalnya ayah atau ibunya, nak bapak ingin tinggal di sini saja, nak ibu pengen tinggal di sini saja, sudah sampai tinggal di situ saja, itu tidak apa-apa. Misalnya seorang laki-laki, nak sampai tinggal di sini saja, ibu bapak biar tinggal di situ, itu tidak apa-apa. Pokoknya nuruti orang tua. Seperti itu. Seorang suami harus memimpin keluarganya dengan benar, memutuskan segala sesuatu dengan istikharah. Tentu sesuatu yang besar ya, tinggal di mana, kerja apa, ngasih nama anaknya siapa, terus sesuatu yang penting diistikharai. Ya. Kalau sudah istikharah, suami sudah istikharah, mana yang tenang di hatinya, suami sudah putuskan, maka seorang istri harus manut. Sekarang ini ya, di berita itu banyak sekali terjadi perceraian, apalagi selama pandemi. Ya, saya baca berita itu di Jawa Timur itu yang menjadi janda selama pandemi 2 juta lebih. Berapa? 2 juta lebih. Yang pertama gara-gara masalah ekonomi. Yang kedua karena suaminya meninggal dunia karena COVID. Seperti itu. Seharusnya kan ketika masalah ekonomi itu datang, seorang istri itu bukan malah menuntut, bukan malah memberi kekhawatiran, menambah kekhawatiran terhadap suami. Seharusnya itu mendukung. Nanti kalau kalian menikah pertama kali itu tidak mungkin suami kalian tiba-tiba mapan, itu tidak mungkin. Pasti yang namanya rumah tangga baru itu suami masih merintis ya. Bisa setahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Nah, masa-masa sulit seperti itu seharusnya seorang perempuan itu mendampingi, mendukung, mensupport, memotivasi. Ayo mas, kerja yang sungguh-sungguh mas. Adik di rumah akan doa sungguh-sungguh juga untuk mas. Seperti itu. Jangan mas, kalau tidak bawa sekian jangan pulang ke rumah. Jangan begitu, nanti tidak pulang ke rumah beneran, pulang ke rumah orang lain bingung nanti. Paham ya? Seperti itu. Seharusnya mensupport, mendukung. Nabi Muhammad bersabda, a'dzamun nisa'i barakatan, perempuan yang paling banyak membawa barokah, aisarahunna mu'natan, yang paling meringankan suaminya dalam masalah biaya. Saya dulu ketika menikahi Neng Liza nanya, "Dek mau mahar apa?" Neng Liza jawab, "Adik terserah mas saja." Seperti itu. Saya dulu awal nikah ya masih naik sepeda motor, masih ini ya nafkah per bulannya berapa, tapi yang damping, yang support, yang dukung seperti itu. Perempuan harus seperti itu. Jangan malah ketika ekonominya sedang bermasalah lalu seorang istri malah menambah masalah. Jangan, disupport, didukung. Hanya masalah dunia. Dunia ini bagi Allah sangat hina, kecil.
Kalau memang orang itu hatinya bersih, sungguh-sungguh ibadah, lalu minta kepada Allah, jangankan minta. Kalau hatinya sudah bersih, ibadahnya sungguh-sungguh, pasti sebelum minta itu sama Allah sudah diberi. Tapi kalau hatinya kotor, ya, dikasih sama Allah segini, tidak syukur, lalu minta lebih, ya tidak mungkin Allah ngasih. Dikasih sedikit aja tidak syukur. Ini banyak terjadi. Banyak orang berdoa itu karena tidak mensyukuri apa yang dia dapat. Tidak akan dikabulkan oleh Allah doa seperti itu. Banyak orang berdoa karena tidak ridho, tidak syukur dengan apa yang diterima. Tidak akan dikabulkan doa seperti itu. Rizki yang diterima oleh kita sekarang diridhoi, disyukuri. Lalu kenapa kita minta rizki, berdoa kepada Allah? Ya karena mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah untuk berdoa. Bukan karena kita tidak ridho, tidak syukur dengan nikmat Allah. Jadi kita berdoa itu ya karena mengikuti perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad juga merintahkan berdoa untuk Allah wa antum bil ijabah. Niat karena itu. Kayak Nabi Ayub diberi sakit, ketika istrinya minta, Mas kenapa tidak berdoa sama Allah saja supaya diberi kesehatan? Nabi Ayub, wah istriku, kita ini diberi Allah kesehatan, kekayaan ini bertahun-tahun, masa diberi Allah kesakitan hanya sekian hari kok sudah minta kesehatan? Malu. Itu orang sudah bersih hatinya seperti itu. Jadi berdoanya itu bukan karena tidak ridho, tidak syukur sama keadaan hidupnya. Karena kalau orang itu sudah tidak ridho dengan keadaan hidupnya, dia berdoa, diberi berapapun oleh Allah, tidak akan bakalan ridho. Karena memang karakternya tidak ridhoan. Karakternya tidak syukuran. Tidak gampang syukur, tidak gampang ridho. Seperti itu. Ini mungkin santriwati ada yang paham, ada yang kurang paham, tidak apa-apa. Karena ini kan tingkatannya macam-macam ya, ada yang kuliah, ada yang aliyah, ada yang tsanawiyah. Tapi insya Allah suatu saat nanti kalian akan memahami ini. Ya, diingat-ingat pesan saya, jadi orang itu yang ridho, apapun itu. Sebagai istri yang ridho. Sebagai anak yang ridho. Keadaan orang tua seperti ini, ridho. Jangan terus, orang tua saya kok seperti ini ya, tidak seperti orang tuanya teman saya. Tidak boleh begitu. Jadi istri yang ridho, jadi suami yang ridho, jadi anak yang ridho, jadi teman yang ridho. Andaikan teman saya seperti dia ya, tidak seperti teman saya yang di samping ini. Tidak boleh begitu, harus ridho. Harus ridho, harus sabar, harus syukur. Saya rasa sampai ini semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat. Semoga apa yang kita minta diterima Allah Ta'ala. Ini yang kuliah mana? Coba tunjuk tangan yang kuliah. Tunjuk tangan yang tinggi yang kuliah. Yang tinggi. Yang aliyah mana yang aliyah? Yang aliyah SMA. Yang SMP? Semoga apa yang saya jelaskan bisa difahami ya. Karena ini masalah rumah tangga. Bisa jadi masalah rumah tangga itu pemahamannya berbeda-beda ya. Tapi karena ini pengajiannya kumpul semua ya, mungkin ada yang paham 100%, ada yang paham 50%. Padahal sudah mendengarkan tapi mungkin pahamnya 50% tidak apa-apa. Semoga suatu saat nanti moga-moga bisa jadi ilmu yang manfaat ya. Amin Allahumma amin. Ya, ditutup kitabnya. Sudah baca Ratibul Haddad belum?
Ayo sama-sama kita baca Ratibul Haddad nggih. Ratibul Haddad isinya pujian Allah, pujian pada Allah, zikir, doa yang sungguh-sungguh ya. Mari kita baca Ratibul Haddad yang sungguh-sungguh supaya hidup kita, hidup keluarga kita enak, selamat, bahagia dunia akhirat. Ila habbaratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.